Di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih dapat dan bisa dipertemukan dalam rangka kita pembelajaran jarak jauh di SMK Rahayu Mulyo. Alhamdulillah saya mengampuh pelajaran materi agama Islam, akan menyajikan materi agama Islam yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menghayati nilai-nilai keimanan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memahami makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan kitab-kitab Allah yang lainnya. Iman kepada kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul atau para nabi yang berisikan wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya. 4 kitab tersebut adalah Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Zabur kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa salatu wassalam. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang dimaksud di dalam ayat di atas adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab-kitab tersebut berisi ajaran-ajaran pokok-pokok yang sama, yaitu ajaran yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zamannya dan keadaan umat pada waktu itu. Selain kitab tersebut di atas, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan wahyu kepada rasul-rasulnya. Wahyu tersebut berbentuk suhuf, yaitu yang terdahulu. Bisa dibedakan, kitab adalah juga wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, tetapi kitab sudah ditulis dengan rapi, dengan baik, dan sudah dibukukan dengan baik. Sedangkan suhuf, yaitu wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul-rasul, yang masih terpisah dalam bentuk lembaran-lembaran yang belum dibukukan. Dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf yang dimiliki oleh Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain, nabi-nabi Bani Israel. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-A'la, yaitu surat ke-87
ayat 18 dan 19. Suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf, wahyu-wahyu yang disampaikan kepada suhufi ula, kepada nabi-nabi terdahulu, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, kemudian sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya ini terdapat di dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu suhuf, kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa alaihissalam. Penjelasan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi-nabi. Yang pertama kitab Taurat. Kitab suci Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang kita kenal dengan Torah. Makna Torah adalah instruksi, perintah. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menjadi bimbingan bagi Bani Israel. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, Torah, Nabin, dan Ketubin, yang terdapat di dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut dengan Biblia atau Alkitab atau Bible. Orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen disebut Old Testament atau Perjanjian Lama. Penjelasan tentang kitab yang Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi-nabi. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau the Ten Commandments atau 10 firman Tuhan diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Dengan 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan dan kebaikan dan kebaktian seperti berikut. Yang pertama, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita perhatikan sama dengan tauhidnya umat Islam, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu di dalam kitab Taurat. Jangan menyembah berhala. Dilarang di dalam kitab Taurat menyembah berhala. Berhala bisa berbentuk batu, benda-benda tuah, dan sebagainya. Jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sucikan hari Sabat. Khusus untuk Taurat ada hari Sabtu adalah hari yang mulia. Umat Islam hari mulia adalah hari Jumat. Hormatilah kedua orang tua. Diajarkan juga di dalam Taurat kita menghormati orang tua sesuai juga dengan Quran. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersumpah palsu atau yamul ghamus, jangan menginginkan milik orang lain. Kitab Zabur yang kedua, kata Zabur berasal dari kata zabara, yazburu zabar, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab tertulis dalam bahasa Arab disebut dengan mazmur. Dalam bahasa Ibrani disebut mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutkan mazmur yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ayat yang menegaskan keberadaan kitab Zabur antara lain adalah Quran surat An-Nisa, yaitu surat keempat ayat 163. Sesungguhnya kami mewahyukan kepada kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh, kepada nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Kemudian kitab Injil yang ketiga adalah kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalam kitab Injil pun terdapat pula keterangan akan lahir nabi terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat atau kepada pengikutnya. Penjelasan ini terdapat pada Al-Quran surat Al-Hadid ayat 27. Dengan arti kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, selama kurang lebih 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Ayat terakhir yang diturunkan Allah adalah surat Al-Maidah ayat 2 yang menerangkan tentang haji wada, karena ayat ini turun pada tanggal 9 Zulhijjah kemarin, tanggal 9 Zulhijjah sebelum hari Idul Adha. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu lakum wa raditu lakumul Islam dinan. 3 bulan setelah itu Rasulullah SAW wafat, maka dikatakan ayat ini adalah ayat terakhir turun kepada Nabi. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap, tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama lain Al-Quran, kita kenal Al-Quran atau kitab suci. Padahal Al-Quran itu banyak memiliki sinonim atau nama-nama lain Al-Quran. Kita kenal ada yang kita sebut dengan Al-Huda, Huda linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Al-Huda artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Al-Furqan, Al-Furqan artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Kemudian nama lain Al-Quran ada Asy-Syifa. Arti Al-Syifa ada sebagai penawar, obat, penenang hati. Kemudian Az-Zikr atau Az-Zikr artinya Al-Quran sebagai peringatan dan ancaman dan balasan. Al-Kitab artinya Al-Quran adalah firman Allah SWT yang telah dibukukan. Isi Al-Quran, akidah atau keimanan, ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan kepada alam sekitar. Al-muamalah yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Kisas yaitu cerita nabi dan rasul, orang-orang saleh, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran sebagai berikut, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, hudal linnasi wa bainatin minal huda. Sebagai informasi kepada setiap umat bahwa nabi dan rasul, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjaga dari keasliannya. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan ibadah. Itulah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah saya paparkan, jelaskan dan tunjukkan, semoga bermanfaat buat kita sekalian anak-anakku. Mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik, mengambil intisari dan manfaatnya, dijadikan ilmu pengetahuan untuk diri kita sendiri
untuk keluarga dan untuk lingkungannya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima doa dan permohonan kita, dijauhkan daripada fitnah, daripada bala, daripada yang menyakitkan, sehingga kita bisa keluar dari pandemi 19 ini dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Sekian saja, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.